Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rizki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Peristiwa tersebut melibatkan seorang perempuan yang berparas sangat cantik. Dan ia adalah seorang pengajar di salah satu sekolah menengah atas di kota Lampung. Akan tetapi, ia harus menerima kenyataan pahit yang cukup memilukan, tepat ketika dirinya sedang mempersiapkan masa depan yang diimpikan. Dari berbagai sumber yang saya dapatkan, kejadian tersebut bermula dari kisah percintaannya dengan seorang pria yang usianya lebih muda, di mana mereka berencana akan menikah dan menggelar resepsi yang terbilang cukup mewah. Namun sayangnya si pria seolah memanfaatkan keadaan, uang tabungan si perempuan malah dipakainya untuk keperluan pribadi, dan sebanyak 80 juta rupiah seakan lenyap dengan begitu saja. Perdebatan kemudian tidak dapat terhindarkan. Si perempuan merasa emosi karena menerima fakta bahwa calon suaminya ternyata adalah orang yang tidak bertanggung jawab, dan kemarahan itu diluapkan dengan perkataan sinis yang katanya cukup menyakitkan. Hingga pada akhirnya, pertikaian tersebut kemudian berubah ke arah yang tidak diinginkan. Satu luapan kemarahan menjadi penutup, menghadirkan kisah pilu yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang di masa yang akan mendatang. Si perempuan yang harus bernasib buruk itu bernama Tia Septiana. Ia berusia sekitar 27 tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang di Provinsi Lampung. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui sosok dari Septiana dikenal sebagai pribadi yang pendiam. Ia orangnya jarang berinteraksi dengan para tetangga, bahkan dengan keluarganya pun hampir tidak pernah berbagi cerita atau membicarakan hal-hal pribadi. Sejak berusia sekitar 20 tahun, si perempuan ternyata sudah berkecimplung di dunia pendidikan. Ia pernah mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia selama hampir 3 tahun, dan posisinya sekarang adalah seorang staf administrasi di sekolah negeri di Kabupaten Tulang Bawang. Dalam kesehariannya, Tia Septiana dikenal sebagai sosok yang sederhana dan tertutup. Hari-harinya banyak dihabiskan untuk bekerja dan membantu rekan-rekan di tempatnya bertugas. Sekilas, kehidupannya tampak biasa saja, tak ada yang benar-benar menonjol selain ketekunannya dalam bekerja. Namun di balik kesibukannya itu, ternyata Tia menyimpan kisah pribadi yang jarang diketahui orang sekitar. Perempuan berusia 27 tahun itu rupanya sudah memiliki seseorang yang istimewa di hidupnya. Sosok pria tersebut masih sangat muda, bahkan terpaut 9 tahun darinya. Meski begitu, perbedaan usia tak menjadi penghalang bagi keduanya untuk saling mengenal lebih dekat dan menumbuhkan perasaan satu sama lain. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan di sebuah kedai kopi. Saat itu, Tia sedang beristirahat sepulang kerja bersama teman-temannya. Di tempat yang sama, duduk seorang pria muda yang kemudian memberanikan diri menyapa dan memulai percakapan ringan. Tak disangka, dari obrolan sederhana itulah, benih kisah di antara keduanya perlahan mulai tumbuh. Meski saat itu si pria masih berstatus sebagai pelajar, Tia tidak menaruh prasangka apapun, ia hanya menganggapnya sebagai sosok yang hanya ingin berteman. Dan keduanya kemudian bertukar nomor ponselnya masing-masing dan percakapan yang lebih intens terjadi di dunia maya. Dan tak membutuhkan waktu yang lama, setelah melalui masa pendekatan selama hampir 3 bulan, hubungan mereka pun semakin akrab. Keduanya merasa saling cocok dan akhirnya memutuskan untuk menjalin kisah asmara. Sejak saat itu, keduanya mulai sering menghabiskan waktu bersama. Sepulang kerja ataupun sekolah, mereka kerap menyempatkan diri untuk bertemu, sekadar berjalan di taman, menikmati jajanan di kaki lima atau duduk santai menyaksikan senja yang perlahan tenggelam.
Namun tak bisa dipungkiri, dalam hubungan itu, Tia Septiana seringkali menjadi pihak yang lebih banyak berkorban. Hal tersebut wajar terjadi, mengingat sang pacar masih berstatus sebagai pelajar dan belum memiliki penghasilan sendiri. Setiap kali mereka bepergian atau sekadar menghabiskan waktu bersama, hampir seluruh biaya ditanggung oleh perempuan tersebut. Fase ini berlanjut di beberapa bulan berikutnya. Pasca lulus sekolah, sang pria tak kunjung mendapat pekerjaan. Dan sebagai pacar yang baik, Septiana turut membantu membiayai kehidupannya. Ia bahkan mengantarkan sewaktu melamar pekerjaan, menyisihkan penghasilannya sebagai upaya memberinya dukungan. Hingga pada akhirnya, si pria kemudian bekerja di salah satu pabrik di dekat rumahnya. Dari sana keduanya kemudian semakin intens menata kehidupan ke depan. Bermodalkan pekerjaan tersebut, kedua sepasang itu bahkan berencana untuk ke jenjang yang lebih serius. Seiring waktu, rutinitas dalam hubungan mereka perlahan bergerak ke arah yang sulit dikendalikan. Setiap kali bertemu, keduanya kerap menikmati kue apem buatan sang ibu. Kebiasaan sederhana itu diyakini menjadi penguat ikatan di antara mereka. Septiana pun tak pernah merasa keberatan, sebab ia selalu menyajikan kue hitam itu dengan penuh ketulusan. Dan pada akhirnya, kebersamaan yang sering mereka jalani berujung pada sebuah konsekuensi yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kebersamaan yang kerap dihiasi dengan cemilan apem buatan ibu Septiana itu, lambat laun membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Tanpa disadari, kedekatan yang awalnya terasa manis justru menuntun keduanya pada tanggung jawab yang besar. Sebagai bentuk keseriusan, mereka pun sepakat untuk mempercepat rencana pernikahan. Kedua orang tua dari masing-masing pihak akhirnya dipertemukan dan pembahasan mengenai tanggal pernikahan pun mulai dibicarakan. Mereka berdua akan melangsungkan ijab kabul dan resepsi sekitar 3 bulan dari pertemuan tersebut. Selepas itu, keduanya kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Hari-hari mereka terasa lebih tenang, menikmati waktu berdua tanpa beban berarti. Apalagi rencana pernikahan sudah disepakati sejak lama, lahir dari perasaan saling percaya dan kenyamanan yang mendalam antara keduanya. Uang mahar serta biaya resepsi pun mulai dipersiapkan. Namun dalam hal ini, Septiana mengambil peran yang lebih besar. Dari hasil jerih payahnya selama bekerja, ia menyiapkan dana sekitar 80 juta rupiah. Seluruhnya berasal dari tabungan pribadi yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Menurut keterangan yang saya dapatkan, buku tabungan itu kemudian dititipkan pada sang pacar. Septiana tak pernah merasa curiga dengan keputusannya itu. Ia seakan mempercayakan sepenuhnya pada sosok Saipul seolah ia adalah satu-satunya pria yang tidak akan pernah mengkhianatinya. Berselang waktu, persiapan pernikahan pun perlahan mulai dilakukan. Septiana tampak sibuk mengurus berbagai keperluan, mulai dari menghubungi vendor, memilih dekorasi, hingga menentukan tenda yang akan digunakan untuk resepsi nanti. Akan tetapi, beberapa minggu kemudian, Septiana mulai merasakan ada yang janggal dengan uang tabungan yang ia titipkan kepada Saipul. Ia merasa calon suaminya itu tengah menyembunyikan sesuatu, sehingga secara spontan ia pun menanyakan kejelasan serta rincian penggunaan uang yang telah dipakai selama persiapan pernikahan. Namun di momen itu, Saipul justru terkesan menghindar. Ia enggan memberikan buku tabungan. Bahkan dari raut wajahnya tampak jelas ada sesuatu yang tidak ingin ia ungkapkan. Situasi pun memanas. Perdebatan di antara keduanya tidak lagi bisa dihindarkan. Di posisi itulah rasa curiga mulai tumbuh di hatinya. Ia sempat menuduh calon suaminya telah memakai uang tersebut tanpa sepengetahuannya. Meski begitu, Saipul tetap bersikeras membantah. Ia berulang kali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengambil, apalagi menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi. Selama hampir 1 minggu pertengkaran di antara keduanya tidak kunjung meredah. Tuduhan terus dilayangkan.
karena merasa ada hal besar yang disembunyikan. Dalam situasi ini, Septiana tidak mampu memahami jalan pikiran Saipul, seseorang yang selama ini telah dibantu dengan keikhlasan, namun sikapnya terasa seperti bentuk pengkhianatan atas kepercayaan yang telah diberikan. Ia teringat bagaimana selama ini dirinya rela mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan seluruh tabungan demi masa depan yang mereka rencanakan bersama. Namun kini, semua harapan itu seolah runtuh begitu saja. Kekecewaan yang mendalam mulai menguasai dirinya, menghapus bayangan kebahagiaan yang semula ia yakini akan segera datang melalui pernikahan yang telah disiapkan dengan penuh harap. Dan pada akhirnya, intensitas perdebatan yang terus memanas antara keduanya perlahan membawa kisah ini menuju akhir yang tak terelakkan, menjadi titik awal dari peristiwa tragis yang kemudian menggemparkan banyak orang. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Saipul, peristiwa itu bermula ketika ia dan Septiana pergi bersama ke sebuah klinik terdekat. Keduanya berniat untuk melakukan pemeriksaan kandungan, namun suasana perasaan antara mereka berdua saat itu terasa sangat tegang. Sepanjang perjalanan, nyaris tak ada percakapan, hanya keheningan dan tatapan dingin yang memperlihatkan betapa dalam luka yang dirasakan. Sepulang dari klinik, pembahasan mengenai uang tabungan kembali mencuat. Nominal 80 juta rupiah itu menjadi sumber pertikaian yang belum menemukan jalan keluar. Septiana yang masih dipenuhi rasa kecewa, akhirnya tak mampu lagi menahan emosinya. Ia menuduh Saipul tidak sungguh-sungguh menata masa depan bersama dan menilai sikapnya menunjukkan kurangnya bentuk tanggung jawab. Namun alih-alih menyadari kesalahannya, Saipul justru ikut terbawa emosi. Ia merasa ucapan Septiana sudah melampaui batas, seolah merendahkan harga dirinya sebagai seorang pria. Meski begitu, di tengah suasana yang tidak menentu, keduanya berusaha menahan diri. Saipul akhirnya memilih mengantarkannya pulang, berharap keadaan bisa mereda seiring waktu. Akan tetapi setelahnya suasana batin Saipul tampak tidak stabil. Banyak hal yang dikhawatirkan, apalagi jika Septiana sampai membocorkan permasalahan mereka ke keluarga besarnya. Di sana rasa takut itu membawanya pada satu dimensi yang berbeda, hingga pada akhirnya ia memilih untuk menyelesaikan semuanya dengan caranya sendiri. Singkat cerita, pada pukul 2 sore, Saipul kembali mengajak Septiana untuk bertemu. Kala itu ia berjanji akan berterus terang membahas segala kerisauan yang selama ini dirasakannya. Pada momen itu, Septiana kemudian berpamitan ke kedua orang tuanya. Ia beralasan akan kembali ke klinik membawa sepeda motor metiknya sendirian. Sementara itu, Saipul sudah menunggunya di sebuah tempat. Setelah bertemu, ia kemudian mengajaknya ke sebuah tempat yang terbilang cukup terpelosok, jauh dari jangkauan warga dan rumah penduduk. Kemungkinan besar Septiana tidak merasa curiga. Ia mengikuti semua arahannya, berharap sang calon suami bisa menerangkan kejelasan soal tabungan. Dan ia merasa bersalah hingga mereka bisa memperbaikinya lagi. Namun setelah sampai di sebuah kebun singkong, keadaan tiba-tiba saja berubah di luar kendali. Saipul yang datang dengan emosi tak stabil tampak sudah menyiapkan sesuatu di balik kantong celananya. Situasi menjadi semakin tegang, hingga pada akhirnya terjadi hal yang tak diinginkan dan mengubah kehidupan keduanya untuk selamanya. Setelah kejadian itu, Saipul sempat kembali ke rumah dan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di balik ketenangan itu, ia menyimpan rasa bersalah yang besar atas apa yang telah diperbuatnya. Sementara itu, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada keluarga dari perempuan tersebut, di mana mereka merasa khawatir karena sang putri tidak kunjung pulang. Kedua orang tuanya bahkan menghubungi beberapa teman ataupun saudara yang lain, namun mereka tidak mengetahui keberadaan dari perempuan 27 tahun tersebut.
Hingga pada keesokan harinya, salah seorang warga dikejutkan oleh sebuah pemandangan yang tidak biasa di area perkebunan. Merasa ada sesuatu yang janggal, ia tidak berani mendekat sendirian dan segera memanggil beberapa warga lain untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah dilakukan pengecekan bersama, kecurigaan mereka pun terbukti. Mereka kemudian sepakat melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang agar segera dilakukan penanganan lebih lanjut. Tak lama berselang, petugas kepolisian bersama tim medis tiba di lokasi. Area tersebut langsung diamankan dan proses pemeriksaan pun dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk memastikan kebenaran dari peristiwa yang ditemukan. Tak butuh waktu lama, sekitar 3 jam setelah laporan diterima, petugas akhirnya berhasil menemukan keberadaan Saipul. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan hasil penyelidikan awal, pria muda tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang tengah diselidiki. Ia kemudian dibawa ke kantor untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan dimintai keterangan secara mendalam oleh pihak berwenang. Menurut keterangan yang saya dapatkan, sosok dari Saipul kemudian harus mempertanggungjawabkan semuanya. Ia beralasan bahwa dirinya hilaf atas segala emosi yang ada di dalam dirinya. Tuduhan itu membuatnya menjadi lupa diri. Perkataan yang menyakitkan juga menjadi hal yang membuatnya kehilangan kendali. Hingga pada akhirnya, ia kemudian ditempatkan di ruang pembinaan dan harus menjalani hukuman penjara selama belasan tahun atas perbuatannya. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran berharga dari kisah Tia Septiana dan Saipul. Bahwa dalam menjalin hubungan, percayaan dan tanggung jawab harus berjalan seimbang. Bukan hanya tentang cinta dan kebersamaan, tetapi juga tentang kedewasaan dalam menyikapi setiap persoalan. Kita belajar bahwa uang dan rencana masa depan tidak akan pernah bisa menjadi pondasi yang kuat bila tidak dibangun dengan kejujuran dan saling menghargai. Kemarahan yang dibiarkan tanpa kendali, serta keputusan yang diambil dalam keadaan emosi hanya akan berakhir pada penyesalan yang tak terbayar. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam mempercayakan hati, harta, dan masa depan kepada seseorang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.